Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan ngaji sejarah lagi bersama Dr. Muhammad Toha. Kita akan berbincang tentang penyiaran tempo dulu di Gresik. Namun sebelumnya jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya sekalian. Pak Toha, alat penyiaran seperti radio di Gresik dulu itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau melihat sejarahnya Pak Zen ya, orang Gresik itu malah kreatifan dulu daripada sekarang. Dulu itu dengan segala keterbatasannya, orang itu kepingin hiburan, kepingin ilmu, kalau tidak mungkin bisa mendekat, itu satu-satunya jalan, hanya satu lewat radio. Sekarang kan bisa lewat smartphone, buka ceramahnya siapa, buka hiburan apa. Dulu itu radio itu satu-satunya, Pak. Lah, dalam menghadapi itu, kita melihat kreativitas orang Gresik itu lumayan. Itu dasar saya begini, Pak. Dulu radio swasta di Gresik itu banyak, Pak. Salah satu yang selamat sampai hari ini itu Radio El Bayu, Pak. Itu selamat. Selain El Bayu, dulu ada namanya Radio Mahkota, Pak. Itu tahun berapa? Radio Mahkota itu sebelum Orde Baru, Pak. Oh, masih Orde Lama ya? Orde Lama. Radio Mahkota, Pak. Radio Mahkota itu pusatnya di Masjid Jami, Pak. Di dalam masjid? Di belakangnya Masjid Jami. Tapi masuk milik siapa itu? Itu tempat posisinya studionya itu di rumahnya Yi Ahmad. Oh, tapi bukan milik masjid ya? Bukan. Oh. Yi Ahmad itu juru kuncinya pesarian Habib yang keramat di belakang masjid itu. Oh. Habib Abu Bakar Assegaf itu. Yeah. Nah, itu juru kuncinya. Kebetulan beliau ketika masih hidup sangat dekat dengan saya. Saya sempat melihat di situ bekasnya studio waktu itu masih ada, Pak. Tiang-tiangnya masih berdiri waktu itu, Pak. Radio Mahkota. Radio Mahkota itu identik dengan Masjid Jami. Acaranya, Pak, sangat Islami, Pak. Pengajian, musik-musik samroh. Kalau musik sing rodok maju gitu ya musiknya Umi Kalsum. Ya, Al-ro'a hubbu sukaro. Itu kan tahun 50-an, Pak, itu, Pak. Ya. Tahun 50 musik itu kan, lagu itu 50-an. Jadi Masjid Jami itu punya radio sendiri, Pak, namanya Radio Mahkota. Makanya kemudian TK-nya dinamai TK Mahkota. Seiring dengan itu, Pak, yang masih bertahan miliknya itu Masjid Rahmat, Pak. Iya, Surabaya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Yasmara. Yayasan Masjid Rahmat Surabaya. Itu seiring dengan itu, Pak. Oh, bareng ya. Jadi kita harus bangga. Dulu dibandingkan zaman sekarang, kalau zaman dulu justru lebih elit, Pak. Masjid punya radio kok dulu itu. Jadi siaran apa yang namanya khutbah Jumat disiarkan radio, Pak. Dulu itu khutbah Jumat disiarkan radio. Sehingga ibu-ibu yang tidak ikut Jumatan kan bisa mendengarkan ajaran agama naliko ketika khotib itu khutbah. Itu masuk radio, Pak. Jadi kita berjalan itu kalau Jumatan agak terlambat, Pak. Tetangga-tetangga nyetel radio itu isinya khutbah Jumatan di Jami itu, Pak. Radio Mahkota. Nah, yang saya masih ingat, Pak, pengajian saben pagi itu mesti diisi oleh Romo Kiai Haji Ahmad dan Yalin. Beliau itu imam masjid sekaligus Rois Surya di situ. Kalau nggak salah beliau sebagai Rois Surya itu sampai meninggal. Jadi sangat sepuh beliau itu. Itu pengajiannya ya pengajian ala kita, Pak. Utawi iku sakape. Iya, mansapane wong begitu. Jadi itu telinga kita itu akhirnya terprogram bahwa pengajian ala begitu itu gue banget gitu. Artinya apa tuh? NU banget gitu loh. Nah, jadi radionya itu Radio Mahkota dulu namanya. Punya penyiar sendiri, punya penggemar sendiri. Ada lagi radio yang zaman sekarang itu misalnya agak milenial, Pak. Namanya Radio Buana 9. Nah, di mana itu? Buana 9 itu di Seminu. Yang saya cerita pernah itu, Seminu. Jadi atasnya Seminu itu ada studio, Pak. Studio sekolah. Jadi kayaknya ruang sekolah itu menyediakan untuk studio. Anak-anak muda itu di situ. Dan di situ ada musik-musiknya di situ. Qosidah zaman Rofiqo Darto Wahab. Belum Nasidaria, Pak, lebih lama lagi, Pak. Itu namanya Buana 9. Kenapa kok Buana 9? Buana itu jagat. 9 itu bintang. Jadi Buana jagat yang dikitari bintang 9. Berarti radionya NU gitu loh, Pak. Jadi
anak muda ini dulu punya radio sendiri, Pak, di situ. Penyiarnya anak muda-muda itu. Lah, dulu kan nggak ada HP, Pak. Hiburannya lewat radio itu, Pak. Masih ada nggak apa toko-toko radionya? Penyiarnya terakhir sudah meninggal, Cak Maat Mustahid itu sudah meninggal. Itu yang paling milenial waktu itu. Iya, anak top lah zaman itu, kayak anak band zaman sekarang. Sudah meninggal Cak Maat itu. Ya. Wah, dan suaranya khas banget. Andai kan Pak Zaini dulu sering nonton bola, biasanya beliau itu komentator bola. Cak Maat itu sudah meninggal orangnya. Lah, ini paling favorit lah, penyiar paling favorit pada waktu itu, suaranya antep, enak gitu. Wah. Hiburan anak muda ini pada waktu itu ya itu, Pak, kirim lagu, ya, dikirimkan kepada sahabat ya ini lagu apa gitu, lagunya ya Qosida gitu, Pak. Ya iya, Islami banget gitu loh, Pak. Ida Laila, Akadir gitu kan. Jadi itu sudah, makanya itulah Gresik itu justru bisa mencari solusi di tengah keterbatasan itu. Ada lagi radio MTC, Pak. MTC itu nggak tahu singkatannya apa. Itu di desa Kemuteran, di kampung Kemuteran. Itu radionya MTC. Jadi banyak para radio swasta dulu itu, Pak, di Gresik itu. Itu pun yang punya radio kan nggak banyak, Pak. Iya. Jadi satu radio. Iya, untuk yang bancaan begitu, Pak. Iya kan, guyung-guyung kayak kancane, kan gitu kan. Wah, lagi riman nih kan gitu kan. Kirimkan radio lagu transistor zaman itu kan. Listrik juga belum banyak kan. Nah, sing ngomong gede kan nggak pakai listrik kan, pakai baterai kan, Pak. Gue nek rada gak sepiro kuat di P kan gitu kan. Jadi kayak ya tutuki dipasang lagi kan gitu, Pak. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena dulu, orang Gresik itu kreatif, maka justru kalau melihat radio malah bagusan zaman dulu daripada sekarang. Dulu ada radio milik, kalau nggak salah Radek, itu milik alumni SMA Negeri 1, Pak. Komunitas ya? Iya, Radek itu, Pak. Jadi banyak, Pak, dulu, Pak. Itu namanya Radek kalau nggak salah. Karena itu berarti FM itu. AM mungkin, Pak. AM ya? AM mungkin zaman itu. Oh iya, AM zaman itu. Zaman itu AM. Sekarang FM. Lah itu alumni SMA. Lah, alumni SMA saja, Pak. Kayak zaman sekarang udah alumni mahasiswa, Pak. Lah umumnya sekolah masih SD. Iya. Nah, anak lulusan SMA itu kan top, Pak. Top. Makanya kalau ada orang SD, ada orang SMA Gresik pada tahun 60-an sudah sekolah SMA, itu mesti ke kota, Pak. Iya. Oh, sak Gresik itu SMA mek situ. Hanya SMA negeri di Arif Rahman Hakim. Itu satu-satunya, Pak. Maka gak peduli anak wong Balung Panggang, wong Dukun, wong Benjeng. Nek SMA negeri di Gresik pada waktu itu, dia kos, Pak. Lah gak kos gimana? Ya kayak berangkat kuliah nang ITB ngono kan, Pak. Ya. Kan gak bisa tiap hari pulang. Ya. Nanti balik gawani mak beras, kos di sekitar Gresik situ. Pada tahun itu. Sehingga lulusan SMA itu kayak lulusan mahasiswa zaman dulu itu, maka mendirikan radio gitu. Ya. Jadi dulu semarak, Pak, radio itu. Kreatif pada waktu itu. Nah, kenapa kok radio itu berguguran? Ada undang-undang bahwa radio itu harus daftar ulang, izin. Izinnya itu tidak hanya izin, Pak, kayak semacam punya garansi, ya kan? Iya, Departemen Agama, Departemen Penerangan. Penerangan waktu itu, maka kemudian banyak yang radio itu bergelimpangan. Kalau tidak, maka harus berhenti. Lah kebetulan Radio El Bayu itu punya backing kuat, baik ekonomi maupun yang lain, Pak. Kalau radio Masjid Jami yang lain itu mungkin waktu itu nggak punya kan, harus memenuhi misalkan ya, Pak, harus punya investasi ini itu macam-macam, untuk garansinya itu nggak punya. Ditambah lagi orang yang jengkel loh, Pak, orang yang jengkel pada waktu itu awal-awal munculnya Orde Baru itu kan supaya kekuatan Islam di Gresik itu tidak terlalu dominan. Kenapa kok itu harus tidak terlalu dominan? Karena waktu itu kekuatan Islam di Gresik kan umumnya tidak berada di partai pemerintah, Pak. Kan begitu. Karena dianggap berseberangan dengan partainya pemerintah, maka itu kemudian pemerintah memberlakukan aturan ini, aturan sebelum itu. Asas tunggal. Kan? Iya, sehingga mau nggak mau, karena mereka nggak memenuhi syarat, mereka nggak punya dana untuk menyelamatkan itu, tidak bisa menata dengan baik apa piranti-pirantinya itu, instrumen pendukungnya itu, misalkan harus punya studio macam-macam. Mereka rata-rata kan nunut-nunut, Pak. Yeah. Kayak itu arti nunut di rumahnya Yama. Kalau di Radio Buana 9 itu nunut di ruangannya di sekolah. Karena tuntutan harus punya ini, punya itu, akhirnya maka berguguran kan gitu. Kalau di luar kota ada nggak yang di kecamatan radio waktu itu? Sepengetahuan saya yang paling kelihatan menonjol itu, Pak. Iya. Waktu itu saya juga bisa mendengarkan, tapi yang misalkan dari Balung Panggang dari mana mungkin saja ada atau mungkin saja saya tidak tahu ya. Yang jelas pokoknya yang menonjol ya Buana 69, Radio Mahkota, Radio TMC, kemudian Radio El Bayu,
Itu kemudian Radek itu Pak, ya hanya 5 itulah, tidak lebih dari itu kan gitu. Setelah itu muncullah era televisi. Era televisi. Tapi radio waktu itu sangat membantu Pak. Ya. Kita itu kalau rindu suaranya Rois Surya NU, karena belum ada apa corong yang demikian itu. Ya nengkrong radio itu Pak. Dicetek gitu pengajian Kiai Danjalin. Ya itu sarana untuk waktu itu kalau kita ngomong agak skup kecil NU, bagaimana dia memberikan persemaian kepada masyarakatnya, kepada umatnya itu ya lewat radio itu Pak. Ya. Nah, otomatis yang paling sering didengar ya top NU pada waktu itu ya Romo Yai Danjalin itu kan, Rois Surya itu pengajiannya disebarkan rutin ya tiap pagi. Rutin setiap pagi. Nanti kalau duhur ada lagi Pak. Tapi penceramannya juga beda kan gitu. Sehingga itulah cara kalau ditanya konco-konco aktivis gimana dulu cara apa menyemai kepada dakwah kepada umatnya ya lewat radio itu. Kalau radio milik pemerintah atau RKPD ada? RKPD waktu itu belum ada Pak, belum ada, justru malah swasta anak-anak itu, anak-anak muda itu yang lebih kreatif. Pemerintah belum punya radio itu. Ya. Saya jaga RRI Pak, nasional. RRI nasional paling relaynya ikut Surabaya, RRI Surabaya. Jadi RRI Pusat dirilai oleh RRI Jawa Timur, kan begitu. Dan itu radio RRI dulu kan mungkin ya Pak, kehausannya itu tidak tercukupi dengan RRI. Paling RRI itu kalau hiburan, kalau musik ya paling keroncong, kan gitu kan? Warta berita atau hiburan yang lebih nasional wayang kulit. Sementara orang santri itu kan punya komunitas sendiri Pak. Musiknya aja beda. Ya dana, ya dana, dana, ya dana. Urunan maksudnya. Urunan. Ya dana kan gitu. Jadi itu khas. Makanya itu kemudian kreativitasnya kemudian bikin radio sendiri yang genrenya khas, warnanya khas, sesuai dengan kondisi masyarakat Gresik yang santri pesisir kayak itu Pak Jer. Gitu, iya. Menarik. Iya. Demikian pemirsa pertemuan kita kali ini dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya dengan diskusi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.